Selanjutnya mari kita bahas nomor 18 dari soal OSK Astronomi 2025. Di sini diceritakan sebuah stasiun antariksa yang berbentuk silinder berdiameter 50 meter berotasi pada porosnya dan menghasilkan gravitasi buatan. Oke. Agar astronot yang tinggal di dalam stasiun antariksa tersebut dapat merasakan gravitasi yang sama dengan di bumi, di sini diberikan percepatan gravitasinya G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa periode rotasi dan kecepatan putarannya, gitu ya. Jadi ada sebuah pesawat yang berbentuk silinder, lalu berotasi pada porosnya, dan dia bisa dibayangkan mengimitasi gravitasi yang ada seperti di bumi gitu. Kalau kita gambarkan gitu ya, suatu benda yang dalam kata ini adalah astronot yang berada di misalkan permukaan silinder gitu ya, permukaan pesawat antariksanya gitu. Lalu dia berotasi pada suatu poros di tengah gitu ya. Maka dalam suatu gerak melingkar seperti ini, astronot tersebut akan merasakan gaya ke dalam gitu ya. Gaya ke dalam yang ini secara persis merupakan gaya sentripetal kalau dalam gerak melingkar gitu ya. Dan apabila kita menyamakan gaya sentripetal ini dengan gaya gravitasi seperti yang diinginkan pada soal gitu ya. Jadi gaya sentripetal dari gerak melingkar ini untuk mengimitasi gaya gravitasi, maka secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini gitu. Gaya gravitasi atau gaya gravitasi yang kita coba imitasi itu adalah sama seperti gaya sentripetal yang kita rasakan ketika kita bergerak melingkar gitu. Dan berdasarkan hukum gerak Newton begitu ya, bahwa sebuah gaya itu adalah dapat dirumuskan sama dengan massa dikalikan akselerasi. Untuk gaya gravitasi itu akan sama dengan M kali G, dengan G ini adalah akselerasi gravitasi. Lalu untuk gaya sentripetalnya itu massa dikali suku ini adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu bisa dituliskan sebagai V kuadrat per R, dengan V adalah kecepatan linear, dia bergerak berputar, kemudian R adalah radius dari gerak lingkarannya itu ya. Apabila kita coret untuk M di kedua sisi, lalu kita atur persamaannya untuk menemukan kecepatan V, maka nanti dihasilkan V akan sama dengan akar dari G kali R gitu. Dan ini bisa kita teruskan perhitungannya karena telah diberikan tadi ya, bahwa G-nya adalah 9,8, lalu R-nya adalah jari-jari gitu ya, jari-jari gerak melingkarnya. Maka karena ya ini data yang diberikan adalah dalam diameter, maka kita bagi diameter dengan 2 akan sama dengan 25 meter gitu. Apabila dihitung nanti akan dihasilkan kecepatannya sekitar 15,65 meter per sekon. Hal lain yang bisa kita hitung dari gerak melingkar ini adalah yang kita sebut sebagai kecepatan sudut atau kecepatan angular, yang dirumuskan sebagai kecepatan linear V dibagi dengan jari-jari lingkaran R gitu ya. Apabila kita masukkan hasil yang barusan didapat sebesar 15,65 itu dibagi dengan 25, nanti akan dihasilkan 0,62 radian per sekon. Nah, kalau sudah mendapatkan kecepatan sudut, maka dapat kita hitung juga periode gitu ya. Periode suatu gerak melingkar itu dirumuskan sebagai 2pi per omega atau per kecepatan sudutnya. Jadi periode ini menyatakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk gerak melingkar bergerak gitu ya, dari satu posisi ke posisi awalnya lagi gitu. Karena satu lingkaran itu merupakan 2pi radian, maka kita tuliskan 2pi gitu ya, seperti ini. Lalu tinggal dibagi kecepatannya saja gitu. Kecepatannya tadi dalam radian per sekon. Nanti akan dihasilkan adalah dalam sekon juga gitu ya. Jadi kita masukkan kecepatan sudutnya yang ditemukan
maka kita dapatkan periodenya sekitar 10,13 sekon gitu. Oke, kita telah menemukan tadi ya periode rotasi dan kecepatan putaran yang ditanyakan pada soal. Namun seperti yang kita lihat gitu ya, sayangnya jawabannya kita dapatkan tidak ada di antara pilihan jawaban dalam soal gitu. Dan ini memang sedikit aneh gitu ya setelah dicek kembali gitu. Karena jika kita tetap menggunakan radius lingkaran atau radius pesawat antariksa yang berputar pada porosnya, yang berotasi pada porosnya, itu tidak ada pilihan yang konsisten gitu. Apa maksudnya adalah jika kita masukkan gitu ya, misalkan gitu ya, kecepatannya itu adalah 22,15 meter per sekon, yaitu kecepatannya kita masukkan sebagai V gitu ya. Lalu seperti sebelumnya ya, kita masukkan V ini ke dalam omega, menjadi omega, lalu omega menjadi periode, itu maka periodenya nanti yang dihasilkan bukanlah 14,2 ini gitu, melainkan suatu angka yang lain gitu. Dan pilihan yang lainnya pun begitu juga gitu. Kita masukkan 10, kecepatannya nanti periode yang dihasilkan juga bukan 32 dan seterusnya untuk pilihan-pilihan yang lain. Dan pada kasus ini aku sebenarnya skeptis gitu ya, apakah benar yang dituliskan di sini adalah silinder berdiameter 50 meter gitu. Jangan-jangan yang dimaksudkan di sini adalah silinder berjari-jari 50 meter gitu. Karena jikalau kita anggap atau kita duga itu sebagai suatu tipe atau kesalahan dalam soal gitu ya, yaitu kita masukkan 50 meter itu sebagai jari-jari, maka nanti akan dihasilkan kecepatannya itu adalah 22,13 meter per sekon, di mana ini ya cukup dekat lah dengan pilihan A gitu ya. Dan ketika tadi ya dihitung kecepatan sudutnya, lalu dihitung periodenya, nanti akan didapatkan periodenya sekitar 14,19 sekon. Yang ini juga cukup dekat dengan jawaban yang A gitu. Jadi ya dengan dugaan yang sebenarnya berdasar juga gitu ya, dugaan bahwa yang dimaksudkan dengan diameter ini mungkin seharusnya adalah jari-jari gitu ya, kita bisa dapatkan jawaban yang cukup akurat gitu untuk periode rotasi dan kecepatan putaran dari si gerak melingkar ini. Tetapi tetap ingat gitu ya, jikalau soal seperti ini sifatnya adalah esai atau bukan pilihan ganda, maka perhitungan yang kita lakukan tadi yang menghasilkan kecepatan sekitar 15 meter per sekon dan juga periode yang sekitar 10 detik ini adalah jawaban yang lebih tepat gitu seharusnya daripada yang kita temukan tadi 22 dan 14. Sekali lagi di sini dengan anggapan atau diagram yang kita gambarkan tadi ya, bahwa 50 meter itu merupakan diameter dari gerak melingkarnya, bukan jari-jarinya.